Wasadikul wadal amin. Sesungguhnya itu adalah kepemilikanku. Padahal Allah hanya menyatakan begitu. Ya, untuk bagaimana kata Allah? Ya, Allah katakan, ini semua untuk kebaikan dirimu. Ya. Untuk kebaikan dirimu, ya, untuk mendinginkan dirimu. Ya. Untuk mendinginkan dirimu, untuk melancarkan dirimu dalam saat sakaratul maut. Cuma satu, hadirkan diriku di duniamu. Nyatakan diriku di perjalananmu. Ya, tidak ada niat lain Allah, ya. Tidak ingin dipuji, ya, tidak ingin jadi kaya, enggak. Semua maksud Allah adalah kebaikan kita sendiri. Ya. Hanya cukup satu kata Allah, kamu bertauhid. Hanya itu kata Allah, kamu hanya bertauhid. Ya. Kamu hadirkan dirimu, kamu hadirkan diriku itu dalam perjalanan duniamu. Kamu nyatakan diriku itu, kamu hadapkan wajahmu itu kepada alam bahwa itu adalah diriku. Cuma itu doang. Ya. Nggak ada maksud lain macam mau minta uang untuk kayak gini, untuk enggak. Ya. Atau dia menyuruh kita untuk kayak gimana. Makanya sifatnya Allah ini tidak ada yang sifat memaksa. Ya, dalam bentuk apapun tidak ada sifat memaksa. Mau sholat pun dia tidak pernah memerintahkan. Ya, dia tidak pernah memaksa. Ya, terserah kamu, karena dia sudah jadi Tuhan. Untuk apa dia memiliki sifat memaksa? Kita mau buruk kah, mau baik kah, terserah kamu, katanya. Makanya Allah ini tidak ada sifat memerintahkan. Makanya Al-Quran itu dalam 30 juz itu hanya 3. Ya, 3% dalam kata perintah. Yang 97% ini adalah tauhid, berhubungan kita. Hadirkan wajahmu. Ya. Nyatakan pandanganmu. Makanya selalu bagaimana kita harus memperbaiki, memelihara pandangan kita ini, yang senantiasa bagaimana kita memandang jasad kita ini sebagai kodratnya Allah semata. Hanya itu doang. Kita ini penyaksi. Ya. Yang kosong tadi itu penyaksi. Kan saya sudah katakan, manusia itu kan kosong. Ya. Nah, yang kosong itulah yang sebagai penyaksi itu. Makanya diri kamu yang merasa nyata itu kamu hadirkan dan kamu masukkan dalam diri kekosongan itu, sehingga yang kosong ini akan muncul, ya, akan muncul menguasai diri kita ini, ya, yang ada ini. Jadi yang kosong ini sudah meliputi kita, sehingga yang kosong itu muncul dalam ketiadaan. Ya, artinya yang tiada tadi muncul dalam yang ada. Nah, yang sifat kepemilikan kita tadi, yang kita mengaku merasa ada tadi, kita leburkan dalam kekosongan tadi, dalam sukunya kita kembali itu, ya, kita kembali ke alam diri kita yang lalu. Kita kembali kepada wujud kita semata yang lalu, yang kosong itu, yang nggak kelihatan. Kita leburkan di situ kita, dan sehingga yang di dalam ini mampu keluar menguasai diri kita yang nampak ini. Ya, cuma gitu aja Allah suruh kita. Makanya diturunkanlah tauhid itu, cuma gitu doang. La ilaha illallah. Tiada Tuhan lagi. Tidak usah lagi kamu percaya yang lain. Tiada Tuhan selain aku, katanya Allah. Ya, syahadat itu bukan untuk semua. Artinya syahadat itu saya bersahadat lalu untuk Kanevi. Saya bersahadat untuk berfungsi mungkin Bangke Heningan. Saya syahadat itu la ilaha untuk diriku sendiri. Kalau saya mengatakan la ilaha illallah itu untuk diri saya sendiri, tiada Tuhan selain diriku. Kalau Kanevi mengatakan la ilaha illallah itu tiada Tuhan selain dirinya. Itu semua masing-masing. Tidak ada lagi yang menyelamatkan di sana, hanyalah diri yang kosong tadi, diri yang nyata-nyatanya diri kita itu. Makanya dikatakan sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku Allah, tidak ada lagi yang menyelamatkan selain diriku sendiri. Kamu baca Al-Quran bukan untuk semua orang, kamu baca Al-Quran untuk dirimu. Saya memahamkan bukan untuk bagaimana ya, ini untuk diri kita masing-masing. Makanya tujuan beragama itu untuk diri kita masing-masing, menyelamatkan diri kita masing-masing. Ya.
turunkan pemahaman begini untuk diri kita masing-masing. Jangan pula kamu dipahamkan begini lalu kamu menjadikan pemahaman ini untuk pergi ke tempat-tempat lain untuk membanding-bandingkan. Tapi ini adalah untuk diri kita masing-masing. Makanya berbahagialah yang menerima pemahaman begini. Ya, berarti dia sudah menerima bagaimana untuk menjalankan dirinya. Karena untuk dirinya masing-masing, Al-Quran juga begitu. Untuk diri mereka masing-masing. Ya, dalam potensi ketuhanan tadi yang menyelamatkan, itu yang menyelamatkan diri masing-masing. Tidak ada tuh datang tuh macam hartamu, ya mungkin pangkatmu yang menyelamatkan di situ, mungkin keluargamu, ya mungkin om-ommu yang datang menyelamatkan, nggak ada. Ya, nggak ada. Selain dari apa kebiasaanmu di dunia. Nah, mana yang kebiasaan yang disukai, yang dicintai oleh Allah itu? Nah, itulah yang dikatakan tauhid. Apa yang dikatakan tauhid? La ilaha illallah. Nyatakan diri Tuhan itu. Tiada lain selain Dia di situ. Ya, makanya isinya Islam itu adalah tauhid. Ya, cuma itu doang. Ya, tidak bermaksud apa-apa. Mungkin Allah mau minta uang atau kayak gimana, tidak ada. Ya, makanya kalau kita memahami Al-Quran secara makna luar biasa, itu tidak usah jauh-jauh kita baca. Ya, mungkin baru empat huruf atau bagaimana berapa surat, itu kita sudah tercengang-cengang menangis di situ, udah nggak mampu mau melanjutkan. Karena apa? Makna dalam Al-Quran itu semua bersifat dalam diri kita dengan kebaikan Allah terhadap diri kita. Nggak mampu. Ya. Ini saya menceritakan tentang hakikat makna bismillah tadi. Saat kita manusia diturunkan ke dunia, alif lenyap dalam huruf ba melalui perantara roh, mani, dan rahim masa ibu. Itu makna dari Al-Fatihah. Alif lenyap dalam huruf ba. Dia bagaimana dirinya, dia melenyapkan dirinya dalam wujudnya sendiri. Ya, makanya titiknya itu masuk langsung titiknya itu langsung sifat dia titik langsung dua, tadinya satu ke bawah. Ya, tapi alif ini langsung hilang dia hilang dalam wujudnya sendiri. Ya, dia hilang, dia lebur dalam wujudnya sendiri. Karena apa? Dia tidak mau bersekutu dengan yang lainnya. Makanya dia lebur dalam wujudnya sendiri, dalam kodratnya sendiri, yaitu jasad bagi dirinya. Yang dia mewujud. Jadi cuma itu sahabat beriman, ya. Allah cuma inginkan begitu. Ya, tidak perlu kita sogok, ya, tidak perlu kita kasih harta, tidak perlu kita kasih rumah. Ya, Allah cuma minta begitu. Ya. Apa kata Allah? Hai kitab-kitabku, katanya. Ya, hai kitabullah, atau dikatakan hai jiwa-jiwa yang tenang, katanya Allah. Kembalilah engkau kepadaku, ya, dan masuklah engkau ke dalam surgaku, dan kalianlah sebagian dari umat-umat yang paling kusayangi. Ya, di dalam Al-Quran banyak sekali bagaimana Allah itu meneriaki kita, menasihati kita. Ya Falian, katanya, hai insan, coba sekali-kali dirimu itu kamu melihat, kaji dirimu, sebenarnya kamu itu datang dari mana sih? Dia selalu mengingatkan diri kita. Kita itu sebenarnya asalnya dari mana? Dari tanah kah? Atau dari ibu kah? Atau dari setetes mani? Ini harus diperjelas. Makanya Allah selalu mengingatkan kita dalam Al-Quran. Kalau memang mani yang berkuasa, kenapa tidak artinya manusia ini tidak kenapa ada yang mandul gitu?
Kalau memang manusia ya, kalau mani ya bagaimana ya, kalau memang air mani yang berkuasa mampu melahirkan seorang janin, kenapa yang lain itu bisa mandul? Tapi di situ bukan karena air mani, tapi karena di situ ada ruh mani. Ya. Ruh mani melewati masa rahim, makanya dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Berarti yang kelihatan itu, yang air sawat itu, yang mani itu berarti oh dia yang bertajali ya, sehingga dia dari setetes air kehidupan itu dia menjadi darah. Kok bisa ya menjadi darah? Kok bisa ya? Artinya air itu bisa bagaimana dia menuju ke telur ya, ke telur untuk dia menjadi sebuah janin. Oh berarti ada yang kawal ya. Oh pantas dia kayak berenang, kayak berudu. Padahal ada yang kawal, tapi yang mengawal tidak kelihatan. Itulah dikatakan ruh mani atau dikatakan ma'ani. Kecebong. Ya. Makanya dikatakan ma'ani. Nah, ya. Jadi yang mengawali itu adalah sifat ma'nawiyah. Itulah yang menggerakkan, itulah yang berproses bagaimana mani ini menjadi darah sehingga menjadi daging dan tulang sampai sesempurnanya. Berarti ada yang menyaksikan di situ. Ya. Ada pemiliknya di situ. Kalau nggak ada pemiliknya nggak bakalan jadi. Berarti ada pemiliknya tuh. Nah, pemiliknya yang mana? Nah, itulah yang kosong tadi tuh. Yang akan mau turun ke dunia. Dia akan memakai jubahnya tuh. Karena dia akan turun di sifat yang nyata. Ya. Dia akan turun ke dunia yang sifat yang nyata. Oh, berarti bukan kita ya, bukan kita nggak ada. Ya. Yang pengakuan itu nggak ada, yang merasa memiliki itu nggak ada. Nah, makanya kalau saya katakan diri kita, nah itu yang diri kesadaran tuh. Ya, bukan diri kita yang merasa memiliki ini. Nah, yang makanya yang saya katakan diri itu diri kesadaran kita. Diri kesadaran kita, diri kekosongan kita. Itulah diri kita sebenarnya. Kalau dalam kata sejati, itulah diri yang sejati. Kalau dikatakan kesadaran, nah itulah diri yang kesadaran tuh. Kalau dikatakan jiwa, nah itulah jiwa itu. Kalau dikatakan ruhani, ya itulah ruhani itu. Semua dia. Makanya kodratnya itu luar biasa. Makanya batang tubuh manusia itu adalah rahasia bagi Allah yang menyimpan semua keperbendaharaan, kerahasiaan. Pokoknya semua apapun yang Allah miliki, semua ada di dalam kodratnya. Manusia itu luar biasa, sahabat beriman sebenarnya. Ya. Dia lebih pandai daripada apapun. Dia lebih lincah dari segala apapun. Ya. Makanya itu masih apa namanya? Masih sebatas tai kukunya, ya. Kalau lagi orang mampu menciptakan komputer, orang mampu menciptakan pesawat terbang, orang masih mampu menciptakan nuklir. Nah itu kalau bagi Allah itu masih sedikit, masih ada lagi yang lebih besar daripada di dalam dirimu itu. Ada lagi yang lebih bisa. Mungkin yang lebih luar biasa itu kamu bisa berbicara dengan burung. Ah, itu belum terlalu lagi. Kamu mungkin bisa mampu berbicara dengan semut. Ah, itu belum terlalu lagi. Masih ada yang lebih luar biasa. Jadi potensi manusia itu luar biasa. Alam tanpa batas. Ya. Alamnya Allah, alam tanpa batas. Coba lihat foto saya itu.
Itu miniatur alam semesta. Dari situlah alam semesta itu ada. Karena dia itulah diri kita yang senyata-nyatanya. Yang kosong itu. Nah, itulah yang akan kembali itu. Ya. Makanya kalau kita tidak mengenal dirinya ini, kita susah nanti. Ya. Kita susah. Ya akan kembali kemana tuh kalau kita tidak mengenalnya? Ya susah jalan nanti. Makanya harus kita kenali, kita mengenal. Nah, itu yang dikatakan penyaksi, ya, yang bersaksi itu, yang bersaksi kepada Robil alaminnya, kepada kekuasaan, yaitu Zohir. Itu yang menyaksikan tuh, karena dia yang membawa kehendak, dia yang berbuat, dia yang berkehendak, dia yang melihat, itu semua dia tuh. Makanya dia cuma berubah-ubah nama, karena dia berbeda-beda tempat. Tapi dia adalah mahal luar biasa. Nah, itu yang dikatakan Rasulullah, utusan Allah itu. Ya, itulah jalan yang lurus itu. Jangan juga kita mengatakan lalu siapa pemilik itu yang berdiri itu. Jangan dulu. Kita masih di dunia. Al-Quran masih 30 juz. Burung berpikir dengan sayapnya. Ya. Jadi luar biasa. Manusia ini mampu mengetahui sesuatu apa yang ada di dalam dirinya, mampu. Makanya kenapa sih ada manusia yang bisa mengkaji tentang untuk mengenal Allah? Kenapa sih manusia bisa paham Allah itu saat dia menjadi Tuhan? Di situ kan sudah dijelaskan semua di surat At-Tariq itu. Tentang sulbi. Mana hamba, mana Tuhan. Kemarin saya sudah pahamkan juga itu. Nah, itulah yang dia bersaksi. Dia bersaksi sama siapa? Dia bersaksi sama kebesarannya. Nah, karena dia sudah sempurna, si wujud itu dia bersaksi. Ya. Apakah aku ini Tuhanmu? Apa kata si wujud? Ya, engkaulah Tuhan kami. Itu yang dikatakan bala, ba, huruf ba ya. Ba itu ada kodrat. Makanya dia alif ini lenyap dalam huruf ba, lenyap dalam kodratnya sendiri. Dia mengatakan dirinya bala. Khulu bala sayyidina. Nah, dia menyaksikan dirinya sendiri atas dirinya sendiri. Makanya harus kita akui di dunia ini. Ya, jangan kita mengakui diri kita yang palsu ini, yang sifat mengaku, yang sifat memiliki. Ya. Sifat memiliki, sifat mengaku. Makanya ada rasa iri, dengki, macam-macam dah. Komplikasi dah. Nah, itu yang tidak berhadas tuh. Yang tidak memiliki nafsu, yang tidak berurat, tidak berdaging, tidak memiliki apapun, pokoknya dia itu netral, ya, fleksibel, terserah katanya, kamu berbuat apa. Tapi ingat, katanya, sudah kusediakan fasilitasnya, semua yang hidup akan mati. Maksudnya bukan yang hidup ini yang mati. Ya. Dia ini tetap abadi. Makanya dikatakan zat kecil yang berpindah-pindah.
Ya, Masya Allah. Nah, jadi harus kita kenal itu, ya, kenal betul-betul. Makanya dia bagaimana untuk merayu kita, hanya dialah yang kosong itu yang menjadi ada, ya. Dari ketiadaan menjadi ada. Cuma cukup gitu aja. Nanti dia akan yang ada itu akan menuju nanti akan menuju sesuatu nanti akan menuju dalam ketiadaan. Kembali ke alam semulanya, yaitu tidak terlihat lagi. Ya, makanya dikatakan orang yang mati itu sebenarnya tidak mati. Ya, inilah yang tidak mati itu. Makanya jiwa itu tidak akan pernah mati. Sama halnya kita menutup mata, ya. Kalau kita menutup mata, tentunya kita tidak lagi melihat jasad kita. Nah, seperti itulah, ya. Tapi kita masih mampu merasakan, mendengar, ya, mengetahui orang yang datang menghampiri kita. Ya, jadi sahabat beriman. Nah, jadi kalau kita terputus dengan dia, nanti repot kita, ya. Repot. Tidak kenal, putus hubungannya dengan dia. Nah, jadi kita di alamnya dia, ini semua alamnya dia, ya, bukan di alam akhirat, bukan di alam dunia. Teralun-alun kita di tengah-tengah, akhirnya gentayangan. Di akhirat tidak diterima, di dunia juga tidak diterima. Mau kemana kita? Jadi hantu, Pak Dur. Iya, tentu jadi hantu, ya. Jadi hantu, kerjanya cuma menyusahkan orang lain, ya jadi hantu juga menyusahkan orang lain. Ya. Masya Allah, beriman. Jadi sahabat iman. Jadi kalau kita memahamkan ini, ya. Jadi betul cerita gentayangan itu, ya betul yang gentayangan itu, ya. Makanya yang mampu melihat itu adalah orang yang sudah mampu membuka mata batin dengan memiliki 7 sifat dalam dirinya, ya. Kerjanya cuma ganggu doang, iya, nyusahin, karena di dunia memang sudah paling nyusahin orang, ya. Ya. Jadi yang melihat itu adalah orang yang sudah mampu membuka mata batinnya. Nanti insya Allah kita pahamkan, kita akan ulangi, ya. Akan ulangi bagaimana membuka mata batin itu, ya. Itu Pak Guru, ini di pohon asam saya tuh, itu ada 3 warna tuh, ada merah, ada putih, ada hijau. Masalah. Iya. Ya mungkin begitu, ya. Mungkin sampai saya kalau macam karena ini mau apa lanjut, silakan, ya. Di sini sudah setengah selesai. Nanti ya sama-sama. Ya sama-sama. Nanti insya Allah besok malam nanti saya akan mungkin besok, ya. Karena saya besok cuti, ya, nggak ada kerja, ya, hanya kita ngaji anak-anak. Itu mendingan kalau mau buka kerja jam 9 sampai sore. Iya. Keheningan. Ya, sama Bang Andi, nanti besok insya Allah kita akan membahas, saya akan ulangi juga tentang membahas bagaimana ini langsung dengan cara duduknya, ya, membuka 7 sifat, ya, 7 sifat untuk membuka mata batin. Jadi ini, amin. Jadi ini bukan pengen, ya, ini semua masuk ke dalam diri, ya. Artinya ilmu, artinya kembali pada dalam diri. Jadi nanti yang dengar takutnya salah ngertiin, Pak Guru. Masya Allah. Jadi mau lihat hantu pun. Iya.
Makanya orang-orang yang sudah mencapai begini, sahabat beriman ya, ini dia mampu melihat sebalik yang halus. Artinya sesuatu yang halus, balik yang halus. Apa itu yang halus di balik yang halus? Seperti sayang, cinta, ya. Nah, itu kita bisa tahu. Ya, kita bisa paham. Kalau orang yang sudah memiliki itu kita bisa paham. Oh, ini orang ini auranya bagus. Orang ini auranya bagus. Nah, itu bisa tahu. Dia halus, kasih sayang itu halus. Yang lebih Nah, kita yang lebih lembut lagi kalau udah dijamak di dadanya tuh Pak Guru. Masya iya, Masya Allah ya. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita sudah mampu membuka 7 sifat, kadang-kadang orang itu kadang-kadang cuma sampai pada 3 sifat. Nah, tapi sampai sama 3 sifat, kadang-kadang mereka menyombongkan diri mereka ya. Betul. Nah, kadang-kadang mampu mindahi balon, mampu mindahin apa tanpa sentuh. Nah, itu banyak yang menyombongkan tuh. Ya udah besar kepala. Kita yang penting itu 7 mata memandang, minta Iya, juga. iya, Iya, Tujuh. ya udah. iya. 7 sifat semoga saya mampu. Amin. Makanya Nabi Muhammad kita itu saat berperang ya, perang Badar. Ini sahabat ini yang satu ini kan teriak dia ya, teriaknya bukan teriak kayak kita, ya mundur, bukan gitu, bukan teriak kayak gitu. Dia hanya berkalam di dalam dirinya. Tapi kenapa semua itu dengar? Nah itu dia bisa mendengar sesuatu yang jauh, Iya. ya. Nah, pas semua beliau itu naik ke atas bukit ya, bersembunyi di dalam goa. Bukan perang Badar ya, perang apa itu ya, perang Uhud kayaknya. Semoga Pak Guru bangunnya nggak kesiangan, jadi agak pagi. Amin, amin. Nanti Bunda Nepi kerja besok. Iya jam 9. Tapi Oh, jam kalau 11 kan Evi ya? Iya, kalau keheningan mau buka hati-hati, jangan sembarangan naik orang. Kasihan Pak Guru. Yang di sini-sini aja nih, makanya menghafalkan nama-nama yang besok komen. Bisa Ainul. Iya. Ya, nanti kita sambung lagi besok ya, sahabat beriman ya. Berkah selalu Pak Guru. Terima kasih semuanya sahabat beriman yang ada di bawah. Terima kasih juga sahabat beriman yang ada di sini yang duduk tenang untuk mendengarkan. Makasih semuanya semua. Semoga insya Allah berkah dan panjang umur. Amin. Ya Rabbal Alamin. Berkah selalu Pak Guru. Terima kasih.